Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah ahsana wa afdalal lughat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qabla ma ismahuli ismi Lailatun Ni'mah. Ana talibah fi syubati ta'limil lughatil arabiyyah al-mustawa as-sadisah bil Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Kyai Al-Hajj Ahmad Siddiq Jember. Wa ana akhudhu video tahtal maudu at-tariqatus suhulah li hifdil mufradat sab'a daqaiq. Bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Fitriani Fatihah di channel Madrasah Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips mudah menghafal kosakata bahasa Arab dalam 7 menit. Kenapa saya menggunakan kata 7 menit? Karena dengan metode yang tepat, maka menghafal mufradat akan semakin mudah. Oh ya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru di channel Madrasah Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya asdiqai? Asa an takunu bisihah wa afiyah daiman. Naltaqi marrah binafsi Nur Fitriani Fatihah ala qanatil madrasah abdul internet. Fi hadzal video sa'abhath fi tariqatin suhulah li hifdil mufradat sab'a daqaiq. Limada aqulu sab'a daqaiq? Li'anna bit tariqati sahihah satusahhilu hifdal mufradat. Wa ashkurukum syukran jazilan ala istiraqikum fi hadhil qanah. Wa liman lam yashtarik fastarikil an wa la tansa an naqra ala ziril ijab kay tasula ala akhirit tahdithat daiman ala qanatil madrasah abdul internet. Tips mudah menghafal kosakata bahasa Arab dalam 7 menit. Pertama, yang perlu kita pahami, seberapa penting sih menghafalkan kosakata bahasa Arab? Jadi teman-teman, sangat penting dalam mengetahui dan menghafal kosakata bahasa Arab supaya kita dapat merangkai kata, menyusun kalimat, atau bercakap-cakap dalam bahasa Arab yang fasih. Jadi semakin banyak mufradat, vocabularies yang kita tahu, yang kita hafalkan, maka semakin mudah kita bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Amma tariqati suhula li hifdil mufradat sab'a daqaiq. Awalan nahtaju ila fahmi mada ahamiyati hifdil mufradat. Lidha ayyuhal asdiqa ma'rifatul mufradat wa hifdhuha muhimmatun jiddan kay natamakkana min tarkibil kalimat wal jumal aw at-tahadduts bil lughatil arabiyyah bi talaqah. Lidha kullama zadatil mufradat al ma'rufa wal mahfudhah fatusahhilu lana fit tahadduts bil lughatil arabiyyah. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dapat kita lakukan supaya dapat menghafal kosakata bahasa Arab dengan mudah? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentukan kata yang memang betul-betul kita sering ucapkan setiap hari, yang kita ulang-ulang dalam pengucapannya setiap hari. Jadi penting dalam memprioritaskan kata mana yang hendak kita hafalkan. Bukan berarti ada mufradat yang tidak penting, tidak. Semua mufradat itu penting untuk dihafalkan. Tetapi bagi pemula, hendaknya mengetahui mana prioritas kata yang akan dihafalkan terlebih dahulu, supaya dapat memudahkan ketika kita akan praktek menggunakan bahasa Arab dalam percakapan. Misalkan saya seorang pelajar, maka kata yang perlu saya hafalkan adalah tentang di sekolah, di dalam kelas, di dalam rumah. Jadi prioritaskan kata mana yang akan kita hafalkan. Thumma mal khutuwatul lati yumkinuna al-qiyamu biha li hifdil mufradat bisuhulah. Al-khutwatul ula
التي لا بد علينا القيام بها هي تعيين الكلمات التي نقولها كثيرا كل يوم والتي نكرر في نطاقها كل يوم. لذلك من المهم تفضيل الكلمات التي سنحفظها، لكن هذا لا يعني أن هناك مفردات غير مهمة، لا، بل كل المفردات مهمة للحفظ، لكن للمبتدئ عليه المعرفة على أية الكلمات المفضلة ستحفظ أولا كي تسهل لنا في تطبيق المحادثة باللغة العربية. على سبيل المثال أنا كطالبة، ثم المفردات التي لا بد علي حفظها هي المفردات في المدرسة، في الفصل وفي المنزل، لذا فضل أية مفردات ستحفظ أولا. Lalu langkah yang kedua adalah menghafalkan kosakata bahasa Arab, kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Jadi yang biasa terjadi kesalahan adalah seorang pemula ketika ingin belajar bahasa Arab, dia memahami pentingnya menghafal mufrodat, tetapi dia hanya menghafalkan kosakata kata benda saja. Nah, itu keliru ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menghafalkan kosakata, maka kita gabungkan, kita kombinasikan antara kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Saya kasih contoh. Misal saya ingin membuat kosakata tentang di sekolah, misalkan di sekolah. Maka kata bendanya kita hafalkan benda-benda yang ada di sekolah, misalkan kursi, meja, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya. Kita tulis kata bendanya, kemudian kata kerja yang berkaitan dengan sekolah, misalkan menulis, membaca, pergi, berjalan, berlari, pulang, ya. Itu kata kerja yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian kata bantu. Kata bantu contohnya seperti di, ke, dari, seperti itu. Kemudian keterangan, misalkan keterangan waktunya pagi-pagi, siang hari, sore hari, malam hari. Jadi kita kombinasikan antara mufrodat kata benda, kata kerja, dan kata bantu. ثم الخطوة الثانية هي حفظ المفردات سواء من الأسماء والأفعال والأحرف. إذن ما يحدث عادة عندما يريد المبتدئ تعلم اللغة العربية وهو يفهم أهمية حفظ المفردات، لكنه يحفظ المفردات من الأسماء فحسب، فإن هذا خطأ أيها الأصدقاء. لذلك عندما نريد حفظ المفردات فنرتبط بين الأسماء والأفعال والأحرف. سأعطي مثالا. على سبيل المثال أريد تكوين المفردات عن المدرسة، فنحفظ المفردات من الأسماء فيها كالكرسي والمكتب والخزانة والسبورة وغير ذلك فنكتبها. ثم من الأفعال المتعلقة بها مثلا يكتب، يقرأ، يذهب، يمشي، يجري، يرجع، فكل ذلك من الأفعال المتعلقة بالمدرسة. ثم من الأحرف مثل في، إلى، من وغيره. ثم الظروف مثل صباحا باكرا، نهارا، مساء، وليلا. لذلك نرتبط بين المفردات من الأسماء والأفعال والأحرف. Langkah yang ketiga, menentukan judul apa yang akan kita hafalkan, lalu tuliskan kata-kata yang akan kita hafalkan dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Arabnya kita bisa cari di dalam kamus. Kalau yang tidak punya kamus bisa mencari di Google atau juga di aplikasi digital. Kenapa saya sarankan ada usaha mencari? Karena dengan ada usaha tersebut, kita jadi lebih mengenal kata yang akan kita hafalkan. الخطوة الثالثة هي تعيين أي موضوع سنحفظه، ثم نكتب الكلمات التي سنحفظها باللغة الإنجليزية، ثم نبحث المفردات في القاموس. ولمن ليس لديه قاموس فيمكنه البحث في جوجل أو في التطبيقات الرقمية. ولماذا أقترح جهدا للبحث؟ لأن بالجهد سنعرف المفردات التي ستحفظ. Langkah yang keempat, mulai menghafal kosakata tadi yang sudah dicari. Caranya dengan mengulang membaca sebanyak 5 kali atau lebih sampai betul-betul hafal. Misalkan saya akan menghafalkan 10 kosakata, misalkan
10 kosakata tentang di dalam kelas. Maka pertama saya menulis qalamun, misalkan qalamun pulpen. Saya membaca sebanyak 5 kali atau lebih sampai saya betul-betul menghafalnya. Qalamun pulpen, qalamun pulpen, qalamun pulpen, qalamun pulpen, qalamun pulpen. 5 kali sampai betul-betul hafal di luar kepala. Kemudian setelah hafal yang pertama, saya lanjutkan ke vocabularies yang kedua. Setelah diulang sebanyak 5 kali dan sudah hafal, kita ulangi dari yang pertama ke dua, begitu seterusnya. Setelah kita menghafalkan mufradat, maka kita tutup teks Arab mufradat tersebut dan kita baca teks Indonesianya sambil melafalkan teks Arabnya. Al-khutbatur rabi'ah al-bad'u bihifdil mufradati allati qad bahathna anha sabiqan bitikraril qira'ah 5 marrat aw akthar hatta nahfadhaha haqqan. Mathalan, sa'afadhu 10 mufradat fil fasli, lidha awalan aktub. Mathalan, aktubu lafdhu qalamun, akra'u 5 marrat aw akthar hatta ahfadhahu haqqan. Ba'da hifdil mufradatil ula astamirru ilal mufradatil thaniyah wa ba'da tikrariha 5 marrat wa hifdiha fanukarriruha minal ula ila thaniyah wa hakadha. Ba'da hifdil mufradat nuliku nassal mufradat wa nakra'u ma'aniha ma'anutkil mufradat. Langkah selanjutnya adalah membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita hafalkan. Contoh tadi saya menghafal lafaz qalamun. Saya akan membuat kalimat dari lafaz qalamun. Al-qalamu 'alal maktab atau 'indi qalamun. Kemudian saya juga menghafal daftarun, daftaru 'alal khizanah. Jadi bisa membuat kalimat dengan ditulis atau hanya lisan saja, tidak masalah. Yang pasti dengan membuat kalimat tersebut kita jadi lebih hafal mufradat tadi dan juga kita langsung mempraktekkan kata yang sudah dihafalkan. Al-khutwatut taliyah hiya takwinul jumal minal mufradatil lati qad hafidnaha. Ala sabilil mithal, hafidtu lafdha qalamun fa'ukawwina jumalan min lafdi qalamun, yakni al-qalamu alal maktab au indi qalamun. Thumma hafidtu lafdha daftarun aidan, yakni ad-daftaru al-khizanati. Lidzalik yumkinuka takwinul jumal sawa'un kitabiyan aw lafdiyan. Famin khilali takwini hadhil jumal yumkinuna hifdul mufradat hifdan jayyidan wa kadzalika tatbiquha. Kemudian apabila di rumah terdapat orang lain selain kita, maka kita bisa meminta tolong kepada teman, atau kalau kita tinggal di kos kita bisa minta tolong pada teman, atau tinggal di rumah kita bisa minta tolong pada orang tua, kakak, adik, saudara untuk mentes hafalan kita. Jadi kita minta tolong untuk menanyakan seputar mufradat yang tadi sudah kita hafal secara acak, supaya ketika dites secara acak itu membuktikan bahwa kita memang betul-betul sudah hafal mufradat yang tadi tersebut. Thumma idza kana syakhsun akharun bijanibina fil manzil fayumkinuna talabul musa'ada minal asdiqa aw idza kunna na'ishu fil manzilid dakhili yumkinuna talabul musa'ada minal asdiqa aw idza kunna na'ishu fil manzil yumkinuna talabul musa'ada min walidina wa ikhwatina fi ikhtibari hifdina. Lidzalik natlubul musa'ada fi tarhi as'ilatin asyawaiyah anil mufradatil lati qad hafidnaha bihaitsu indama nakhtabiruha bisyaklin asyawaiyin yuthbitu bi annana qad hafidnaha hifdan jayyidan. Dan yang terakhir, harus selalu istiqomah dalam menghafalkan kosakata dan mempraktekannya, karena istiqomah itu sangat penting. Kalau 1 kali, 2 kali rajin, besoknya males, nanti kosakata yang sudah dihafalkan bisa lupa lagi. Jadi harus selalu istiqomah dan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menghafalkan kosakata bahasa Arab. Mungkin sekian video dari saya tentang tips cara menghafal kosakata bahasa Arab dalam 7 menit ini. Semoga dapat dipraktekkan dan bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ila liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والأخير علينا الاستقامة في حفظ المفردات وتطبيقها لأن المنزل مهم جدا وإذا اجتهدنا مرة أو مرتين ففي اليوم التالي نتكاسل فننساها لذلك علينا الاستقامة والاجتهاد دائما في حفظ المفردات ربما يكفي الفيديو مني عن طريقة حفظ المفردات 7 دقائق وآمل ممكنا في تطبيقها ومفيدا شكرا جزاكم الله خيرا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagian 2. Strategi terjemah yang digunakan. Adapun strategi terjemah yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemah video ini yaitu pertama, strategi penambahan atau al-ziyadah, yang mana penerjemah menambahkan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Pada teks BSU, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan kata-kata yang memang betul-betul kita sering ucapkan setiap hari. Pada teks BSA, al-khutwatul ula allati la budda alaina al-qiyamu biha hiya ta'yinul kalimatil lati naquluha katsiran kulla yawmin. Penerjemah menambahkan kata al-khutwatuh pada teks BSA. Kedua, strategi pengurangan atau al-hadfu, yang mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam bahasa sasaran. Pada teks BSU, di video kali ini saya akan membahas tentang tips mudah menghafal kosakata bahasa Arab dalam 7 menit. Pada teks BSA, fi hadzal video sa'abhaf fi tariqatin suhulah li hifdzil mufradat 7 daqaiq. Penerjemah mengurangi kata dalam pada teks BSU. Ketiga, strategi transposisi, yang mana penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber untuk mencapai efek sepadan, karena terdapat perbedaan struktur kedua bahasa tersebut. Dengan teks BSU, langkah yang ketiga, menentukan judul apa yang akan kita hafalkan. Dengan teks BSA, al-khutwatus tsalitsah hiya ta'yinu ayyi mawdu'in sanafadhuhu. Penerjemah menerjemahkan kata judul apa menjadi ayyi maudu'in yang seharusnya maudu'in ayyi. Keempat, strategi transfer, yang mana penerjemah mengalihkan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran karena ada persamaan atau hubungan antara kedua bahasa tersebut. Dengan teks BSU, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita hafalkan. Dengan teks BSA, al-khutwatut taliyah hiya takwinul jumal minal mufradatil lati qad hafidnaha. Penerjemah menerjemahkan kata, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat menjadi al-khutwatut taliyah hiya takwinul jumal. Kelima, strategi pungutan, yang mana penerjemah membawa kata bahasa sumber ke dalam kata bahasa sasaran dengan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Dengan teks BSU, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dengan teks BSA, asa an takunu bisihatin wa afiyah daiman. Penerjemah menerjemahkan kata sehat walafiat menjadi bisihatin wa afiyah dengan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Keenam, strategi sinonim, yang mana penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum karena tidak menggunakan penggunaan analisis komponensial. Dengan teks BSU, tips mudah menghafal kosakata bahasa Arab dalam 7 menit. Pertama, yang perlu kita pahami seberapa penting sih menghafalkan kosakata bahasa Arab. Dengan teks BSA, amma tariqatus suhula li hifdzil mufradat 7 daqaiq. Awalan nahtaju ila fahmi mada ahamiyati hifdzil mufradat. Penerjemah menerjemahkan kata tips menjadi at-tariqatu, yang berarti cara.
Ketujuh, strategi penyusutan, yang mana penerjemah menyusut komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Dengan teks BSU, saya ingin membuat kosakata tentang di sekolah, gitu kan sekolah? Maka kata bendanya kita hafalkan benda-benda yang ada di sekolah. Misalkan kursi, meja, lemari, papan tulis. Dengan teks BSA, uridu takwinal mufradat anil madrasah, fanafadul mufradat minal asma'i fiha, kal kursi wal mattabi wal khizanati was sabburati. Penerjemah menerjemahkan kata papan tulis menjadi as-sabburatu, yang mana dalam teks BSU terdapat dua kata, yaitu papan dan tulis. Sedangkan dalam teks BSA hanya terdapat satu kata, yaitu menjadi as-sabburatu. Kedelapan, strategi perluasan, yang mana penerjemah memperluas unsur kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Dengan teks BSU, kalau kita tinggal di kos, kita bisa minta tolong pada teman. Dengan teks BSA, idza kunna na'ishu fil manzilid dakhili yumkinuna talabul musa'ada minal asdiqa. Penerjemah menerjemahkan kata kos menjadi al-manzilid dakhili. Kesembilan, strategi penghapusan, yang mana penerjemah menghapus kata atau bagian teks bahasa sumber karena teks bahasa sumber tidak begitu penting bagi keseluruhan teks bahasa sasaran. Biasanya agak sulit untuk diterjemahkan. Dengan teks BSU, jadi bisa membuat kalimat dengan ditulis atau hanya lisan saja tidak masalah. Dengan teks BSA, lidzalik yumkinu katakwinul jumal sawa'un kitabiyan aw lafdiyan. Penerjemah menghapus kata dengan dan hanya pada teks BSU. Ke-10, strategi modulasi, yang mana penerjemah menggunakan strategi ini untuk menerjemahkan frase, klausa, atau kalimat di mana penerjemah memandang pesan dalam kalimat bahasa sumber dari sudut yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda. Dengan teks BSU, jadi harus selalu istiqomah dan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menghafalkan kosakata bahasa Arab. Dengan teks BSA, lidzalik alainal istiqomah wal ijtihad daiman fi hifdzil mufradat. Penerjemah menerjemahkan kata mempunyai semangat juang yang tinggi menjadi al-ijtihadu, yang berarti berusaha. Terakhir, strategi Arabisasi, yang mana penerjemah menerjemahkan kata yang ada di dalam bahasa sumber dengan cara menyadurnya ke dalam bahasa sasaran, karena istilah tersebut tidak ditemukan dalam padanan bahasa sasaran. Dengan teks BSU, langkah yang ketiga, menentukan judul apa yang akan kita hafalkan, lalu tuliskan kata-kata yang akan kita hafalkan dengan bahasa Indonesia. Dengan teks BSA, al-khutwatu tsalitsah hiya ta'yin ay mawdu'in sanafadhu, thumma naktubul kalimatil lati sanafadhuha bil lughatil Indonesia. Penerjemah menerjemahkan kata Indonesia menjadi al-Indonesia. Bagian 3. Kosakata baru. Adapun kosakata baru yang ditemukan yaitu at-thariqatus suhulah, tips mudah, al-qanatu, channel, at-talaqatu, lancar, al-khutuwatu, langkah-langkah, at-tatbiqu, praktek, Google, at-tatbiqatur raqmiyah, aplikasi digital, bisyaklin asawaiyin, secara acak, az-zirru, tombol, al-i'jabu, like, abrol internet, online, al-juhdu, usaha, al-manzilud dakhili, kos, fahasbu, saja, labudda, harus, asa, semoga, bahasa yabhathu fi, membahas, bahasa yabhathu an, mencari, yusahilu, memudahkan, yastariku, mengikuti, yufaddilu, memprioritaskan, yartabitu, menghubungkan, yaktarihu, menyarankan, yuthbitu, membuktikan, ya'mulu, berharap, yuliku, menutup, yutabiku, mempraktekkan, yukarriru, mengulangi, yastamirru, melanjutkan, yatakasal, malas. Kesimpulan. Wal istintaj min hadal video, amma tariqatu suhula li hifdil mufradat sab'a daqa'iq. Awalan nahtaju ila fahmi mada ahammiyati hifdil mufradat, yakni kay natamakkana min tarkibil kalimat wal jumal aw at-tahadduts bil lughatil arabiyyah bi talaqah, li'anna kullama zadatil mufradatul ma'rufah wal mahfudhah fatusahhila lana fit tahadduts bil lughatil arabiyyah
والخطوات التي يمكننا القيام بها لحفظ المفردات بسهولة كما يلي. الخطوة الأولى هي تعيين الكلمات التي نقولها كثيرا كل يوم والتي نكرر في نطاقها كل يوم. الخطوة الثانية هي حفظ المفردات سواء من الأسماء والأفعال والأحرف لتسهيل تكوين الجمل. والخطوة الثالثة هي تعيين الموضوع الذي سنحفظه وكتابة الكلمات المتعلقة به باللغة الإندونيسية، ثم البحث عن المفردات في القاموس أو في التطبيق الرقمي. الخطوة الرابعة حفظ المفردات بتكرير قراءتها 5 مرات أو أكثر حتى نحفظها حفظا جيدا. الخطوة الخامسة إغلاق نص المفردات وقراءة النص الإندونيسي بنطاق نصفها. الخطوة السادسة هي تكوين الجمل من المفردات المحفوظة. الخطوة السابعة طلب المساعدة من شخص آخر لاختبار حفظنا بشكل عشوائي. الخطوة الثامنة علينا الاستقامة والاجتهاد دائما في حفظ المفردات.